insektisidanya sendiri itu kita jangan sering ganti-ganti teman-teman. Kalau kita sering ganti-ganti, akhirnya apa? Sering ganti ini, ganti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Nah, kita berada di ini stadion, namanya Stadion Rumbai di Kelurahan Bangkanan, Kecamatan Bangkop Sako. Rohil ya, Rohil. Nah, kita sampai nih di kebun cabai kemilikan Pak Usen. Saat ini umurnya tadi setelah Anwar tanyakan sekitar 20 hari ya, lebih. Namun kalau kita lihat nih terkena serangan hama ya. Yang jelasnya teman-teman, coba kita lihat ya. Apabila cabai baru tanam, ini salah satu dampaknya ini bibitnya ketuaan ini teman-teman. Bibitnya tua, terus iklimnya di sini tidak menentu ya. Lalu penggunaan JPT yang tidak sesuai pada tempatnya, maksudnya setiap penyepraian saya tanya selalu menggunakan JPT. Tentunya JPT ini bagaikan doping gitu bagi tanaman. Jadi kita menginginkan dia bagus ya, cepat pertumbuhannya, tapi kita tidak memikirkan bagaimana kekuatan tanaman tersebut terhadap JPT tersebut. Kalau kita lihat, nah, hampir rata ya ini. Namun ini belum terlambat. Nah, sini teman membagikan nih tipsnya. Nah, lihat ya, seperti ini. Karena dari pengalaman Anwar juga beberapa itu ada yang kayak gini ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita analisa dulu pertama. Lihat, ini dia keritingnya bisa dibilang keriting maga. Nah, kayak kena ini kayak kena tungau ya. Namun ini bukan kena tungau teman-teman. Ini kena satu iklim cuaca, kedua overdosis dari pestisida. Nah, ini karena awalnya ketika petani itu dihadapkan dengan tanamannya seperti ini, tentunya kan awalnya itu akan khawatir, panik gitu ya. Jadi menggunakan berbagai insektisida. Bahkan untuk supaya dia nampak bagus juga ditambahkan dari insektisida, JPT lagi kan, perangsang gitu. Nah, itu akan menyebabkan tanaman kita makin tidak menentu gitu teman-teman. Makin tidak menentu, akhirnya apa? Timbullah overdosis dari insektisida dan juga overdosis dari perangsang itu sendiri. Nah, daripada itu kalau sudah seperti ini teman-teman, ini bisa sembuh, namun memang perlu proses yang lama. Nah, ini awalnya ini kena trip. Kalau kita lihatnya awalnya kena trip, namun karena terus berbagai obat gitu dimasukkan, akhirnya jadi tanamannya, hamanya bisa jadi resisten tanamannya, jadi overdosis, nggak tahan dia terhadap insektisida. Jadi kalau seperti ini, di sini kita bisa menggunakan bahan hayati, maksudnya untuk menghindari dari keberlangsungan overdosis dari insektisida tersebut. Kalau pengalaman Anwar, apabila tanaman sudah seperti ini, kita beri asupan yang bersifat organik. Namun itu organiknya itu bisa kita akumulasi atau buat sendiri ya. Nah, Anwar pernah buat itu dari susu kental manis dicampurkan dengan telur. Susu kental manis campurkan telur. Memang kalau dibilang ini kayak jamu ataupun kayak apa ya, namun ini memang berbaikin karena
di balik di susu tadi ada kandungan namanya untuk mengantisipasi ataupun tanaman yang sudah tercemar dengan pestisida tadi bisa menurunkan elektabilitas dari pestisida tadi ataupun zat kimia. Jadi quinoa susu terus ke telur, lalu pisang. Nah, itu supaya memulihkannya lagi kembali tanaman cabai kita. Setelah pulih, nah di sini untuk insektisidanya sendiri itu kita jangan sering ganti-ganti teman-teman. Kalau kita sering ganti-ganti, akhirnya apa? Sering ganti ini, ganti itu, jadinya misalnya kita sprayan seharusnya itu mati, kemudian dia belum tuntas matinya, besok kita udah ganti racun lain lagi, akhirnya matinya nggak optimal gitu. Makanya ini lihat, kita telah bersusah payah ya dalam proses pembudidayaannya. Namun seperti ini teman-teman. Namun ini belum terlambat ya, karena ini masih usia vegetatif juga. Jadi udah Nur sarankan kemana Pak Usen untuk mengubah pola dari pembudidayaan. Nah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ya ada yang banyak bertanya seperti itu. Nah, ini lagi sebelahnya tanaman kacang. Sebelah tanaman kacang, salah satu faktor penyebabnya. Jadi ibaratnya tanaman kacang ini sudah mau mati kan. Nah, baru kita tanam cabai. Hama dari tanaman kacang ini kan pindah mengarah kepada sasaran baru yang masih lembut ibaratnya, karena dia masih kecil ya. Jadi asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh hama itu cukup gitu. Mereka lebih suka. Jadi dari yang tua ini akan pindah kepada tanaman cabai kita. Nah, jadi itu ini harus diantisipasi teman-teman untuk bercocok tanam. Diutamakan jangan sebelahan dengan tanaman tua gitu. Nah, jadi itu lagi masih dikocor ya. Mungkin ini nanti kita abadikan ya. Ada beberapa yang bagus juga kita lihat. Ini sudah lumayan ya. Pupusnya bening. Cuman kenanya dia di sini bercak. Ini bercak ini karena apa nih? Satu karena jamur bercak daun. Cara ngatasinya ini Anwar bisa pakai fungisida Natipo ya. Nah, mungkin demikian itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Nah, ini kita berada di stadion. Nah, semoga nanti bisa bagus kembali lah. Oke, itu tadi cara-caranya dan analisa dari apa yang terjadi gitu. Sekian dari Anwar ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.